Shalom. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh partisipan di rumah masing-masing dalam ibadah keluarga kita pada hari ini. Saya mau menyampaikan firman Tuhan bagi kebaktian kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penolong sekaligus yang mengarahkan perjalanan hidup kita ke depan, sehingga kita bisa semakin memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyampaikan satu bagian firman Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam Kolose pada pasalnya yang keempat, ayat yang kedua. Kolose pada pasal yang keempat, ayat yang kedua. Demikian saya bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa, berjaga-jaga, dan mengucap syukur. Ada 3 hal dalam firman Tuhan ini yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa nats yang saya sampaikan di dalam ibadah kita bersama dengan keluarga pada hari ini, itu tertulis di dalam Kolose pada pasalnya yang keempat. Ada satu tema besar yang diusung di dalamnya, yang sudah dimulai daripada pasal yang ketiga, dari mulai ayatnya yang ke-18 sampai pasal yang keempat ayat yang ke-6, dengan satu hal yang diperbincangkan di sana, yaitu hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ada pesan kepada ayah, ada pesan kepada ibu, ada pesan kepada anak-anak, ada pesan kepada hamba. Dan ada diajarkan di sana bentuk komunikasi, bentuk komunikasi antar masing-masing pihak. Orang tua, ayah, istri, dan anak, serta hamba yang tinggal di dalam rumah tangga itu. Saudara-saudara, yang kita mau renungkan sekarang adalah satu bagian yang sangat inti dari bahagian perbincangan mengenai hubungan antara anggota-anggota keluarga atau rumah tangga ini, adalah waspada dalam Tuhan. Waspada dalam Tuhan seperti yang saya bacakan tadi, yang kita bacakan bersama-sama, tertulis di dalam pasal 4 ayat yang kedua. Saya ulang sekali lagi, dikatakan di sana, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pas sekali 3 hal ini sangat urgen. Sangat penting sekali untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bertekun dalam doa. Apakah komunikasi yang paling bisa membuat kita sangat erat dengan Tuhan, selain daripada berbicara dengan Tuhan melalui doa-doa kita? Melalui doa, saudara-saudara bebas menyampaikan kepada Tuhan segala apa yang saudara butuhkan. Dan dari sana Tuhan menyatakan bahwa aku mendengar seruan umatku. Aku mendengar mereka berbicara kepadaku. Dan Tuhan selalu menyendengkan telinga, mengarahkan telinganya untuk setiap doa-doa yang saudara-saudara sampaikan. Apakah ketika engkau berdoa di dalam sukacita,
Ataukah engkau berdoa di dalam keadaan yang duka cita, begitu tertekan sekali atau begitu berbahagia? Pada saat itu Tuhan mendengar doamu. Itu yang pertama. Bertekun. Bertekun berarti menjadikan doa ini adalah bahagian yang sangat jelas di dalam hidup kita. Bukan berarti kita menyia-nyiakan waktu. Kalau kita berdoa, mungkin sekali berdoa ada jam doa, 2 jam atau 3 jam, atau setiap 1 jam, satu hari 1 jam, ada waktu-waktu khusus saudara, jam doa pribadi. Atau secara umum, ada banyak orang setiap pukul 9 WIB diajak untuk berdoa. Seperti saya sendiri ketika masih pada masa-masa anak-anak, kalau sudah dengar suara teng 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 masuk dunia dalam berita pukul 9 malam, itu adalah waktu bagi saya secara pribadi dan beberapa orang-orang pada masa itu untuk bersekutu di berbagai tempatnya masing-masing dan berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan bertekun, menyediakan waktu, menyediakan hati untuk berbicara kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan di sana berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu adalah merupakan satu sikap waspada. Kalau kita lihat, waspada itu berarti harus fokus kepada apa yang dijaga. Sebagai seorang aparat misalnya, dia bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Sebagai polisi lalu lintas, maka dia harus fokus dengan kejadian-kejadian yang ada di jalan raya. Sebagai tentara yang menjaga laut, TNI Angkatan Laut, saudara-saudara, maka dia harus waspada, harus juga berjaga-jaga, fokus kepada apa yang dia lakukan, yaitu menjaga laut dan tepi-tepi kepulauan Nusantara. Saudara-saudara, ketika dia berjaga-jaga, itu sikapnya selalu siaga. Bukanlah berjaga-jaga kalau dia tertidur, tapi dia akan berjaga-jaga untuk mengantisipasi apa yang paling buruk yang mungkin terjadi terhadap sesuatu yang sedang dia lindungi melalui tugas dan panggilannya itu. Apa yang menjadi tugas panggilan Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai anggota keluarga? Apa yang menjadi tanggung jawab? Maka firman Tuhan katakan, berjaga-jaga. Itu tidak boleh terlelap. Karena apa? Karena godaan itu datang setiap saat. Dia memengaruhi pikiran kita. Sehingga ketika pikiran kita dikacau balaukan oleh godaan-godaan itu, maka kita tidak lagi berjaga-jaga. Terlena dengan situasi itu. Firman Tuhan katakan pada bagian yang kedua dalam nas yang kita baca tadi adalah berjaga-jaga, waspada. Lalu yang bagian yang ketiga, saudara-saudara, mengucap syukur. Mengucap syukur ini berarti menjalani hidup dengan ikhlas. Menjalani hidup tidak dengan satu tekanan atau paksaan. Karena atau untuk apa? Tetapi menjalani hidup dengan fokus kepada panggilan kita sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang harus memberikan kasih dengan tulus ikhlas. Baik sebagai anggota di dalam rumah tangga, jangan ada sifat yang manipulatif. Atau jangan ada sikap atau sifat yang melakukan sesuatu hanya sekedar lip service saja, melayani di mulut saja, tetapi tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan. Saudara-saudaraku, dalam perjalanan rumah tangga kita pasti ada banyak dinamika. Baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai orang yang ada di dalam keluarga kita, pasti mengalami berbagai pergumulan-pergumulan
atau tantangan di dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang pasti, ketika Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan membaca apa yang tertulis di dalam Kolose ini, pasal yang ketiga sampai pasal yang keempat, di mana di sana dinyatakan hubungan antara anggota-anggota di dalam rumah tangga, ada satu ajakan. Biarlah engkau menjadi anggota rumah tangga yang terus bertekun di dalam doa, yang terus senantiasa berjaga-jaga dengan tidak henti-henti, selalu waspada, menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, hubungan yang baik antara orang tua dengan anak, antara suami istri, dan juga dengan sesama atau dengan tetangga di sekitar di mana kita berada. Ini adalah merupakan kesempatan yang indah. Dan juga saudara-saudara, sebagai keluarga yang begitu harmonis, kita juga mau melakukan semuanya dengan mengucap syukur. Tidak selalu hari-hari kita berlalu dengan canda, tawa, gembira, dan berbahagia. Tetapi ada saja waktu-waktu tertentu di dalam proses menjalani dalam rumah tangga itu, kendala, tantangan. Apa yang mau kita lakukan? Mengucap syukur. Karena apa yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Ketika kita menerimanya dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Ini makanya di dalam satu bagian perikop yang kita baca itu, ada satu bagian firman Tuhan yang mengatakan, ketika engkau berjaga-jaga, ketika engkau bertekun dalam doa, ketika engkau mengucap syukur, janganlah bersandiwara. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, seperti ketika engkau melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau untuk manusia bisa saja kita manipulasi. Bisa saja kita melakukan tipuan-tipuan atau trik-trik tertentu. Tetapi ketika untuk Tuhan, Tuhan tahu semuanya. Bahkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pun Tuhan tahu. Tuhan ada di situ. Tuhan ada bersama dengan saudara. Makanya mari kita lakukan dengan ketulusan. Dan ketika apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajarlah untuk bersyukur. Karena ketika engkau bersyukur, pada saat itu engkau akan mendapatkan jalan hikmat daripada Tuhan yang menunjukkan, oh saudara, oh keluarga ini, inilah jalan yang harus kau tempuh agar engkau bisa berbahagia dan menjadi keluarga yang harmonis hari ini, besok, bahkan sepanjang segala masa. Saudara, inilah harapan kita sebagai keluarga dalam bersekutu, dalam situasi dan kondisi yang kita alami. Kita mau bersatu hati, bertekun di dalam doa, selalu berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang paling buruk yang mungkin terjadi untuk mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga kita. Dan lebih di atasnya lagi, bersyukur, ikhlas, menerima segalanya di dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Saya percaya, saya, saudara, mampu melakukan seperti apa yang diharapkan oleh firman Tuhan ini. Karena apa? Karena Tuhan menjadi penolong kita yang setia. Tuhan memberkati saudara.